Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah la yasukul khair ilallah. Bismillahi masya Allah la yasripus su'a ilallah. Bismillahi masya Allah makana min khairin faminallah. Bismillahi masya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bapak dosen Buya Aswaja sebagai dosen pengampu Islam Nusantara yang saya hormati dan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 Magister jurusan Pendidikan Agama Islam yang saya cintai, dan saya sendiri Aib Saipullah dengan nomor 210309012511072 dalam nomor induk. Kali ini mungkin saya diberikan tugas untuk mempresentasikan sebuah sintesa teologi tasawuf. Jadi menelusuri jejak pemikiran tasawuf. Yang ditelusuri adalah jejak pemikiran Al-Ghazali dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau saya renungkan dan memberikan sebuah abstraksi, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan tradisi intelektual Islam yang terbentuk melalui dialektika panjang antara wahyu, akal, dan realitas sosial. Jadi presentasi ini bertujuan untuk mengkaji genealogi pemikiran Aswaja dari periode klasik hingga modern, baik secara tasawuf, filosofis yang relevan dengan sebuah representasi yang bagaimana yang namanya Nahdlatul Ulama itu adalah merupakan representasi Islam moderat dan kontekstual. Jadi kata kunci yang harus kita garis bawahi adalah Al-Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ari, kemudian kajian Al-Maturidi dan kajian Al-Ghazali. Pertama-tama, Ahlussunnah wal Jamaah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai mazhab teologis, melainkan sebagai manhaj al-fikr. Jadi mazhab pemikiran yang menekankan keseimbangan antara teks dan konteks, antara wahyu dan rasio, antara syariat dan hakikat. Jadi dalam lintasan sejarah Islam, Aswaja hadir sebagai jalan tengah yang berupaya menghindari sikap ekstrim, baik dalam bentuk rasionalisme yang berlebihan maupun tekstualisme yang kaku. Jadi tidak adanya sebuah berlebihan dan tidak menampilkan sesuatu yang sifatnya kaku. Kalau kita baca di Indonesia, Aswaja memperoleh artikulasi sosial dan kultural yang kuat melalui Nahdlatul Ulama. Jadi organisasi ini menjadikan Aswaja sebagai fondasi ideologis dalam menjaga keberagaman yang moderat, inklusif alias terbuka, dan berakar pada tradisi lokal. Oleh karena itu, kajian tentang genealogi pemikiran Aswaja menjadi sangat dan amat penting, tidak hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga sebagai refleksi antara relevansi untuk menjawab tantangan keislaman di abad sekarang atau di saat keislaman yang sifatnya kontemporer. Jadi kalau kita menelusuri akidah Aswaja antara rasio dan wahyu, dalam bidang akidah Aswaja itu berakar kuat pada pemikiran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi keduanya dikenal sebagai teolog yang berhasil merumuskan pendekatan moderat dalam memahami relasi antara akal dan wahyu. Sementara Al-Asy'ari menegaskan bahwa akal memiliki peran penting dalam pemahaman ajaran agama, namun tidak dapat berdiri sendiri tanpa bimbingan wahyu. Konsep kuat semacam konsep al-kasbu atau kasab. Jadi di sini istilahnya menawarkan sebuah solusi untuk menjembatani perbedaan dan perdebatan antara faham Jabariyah dan Qadariyah.
Sementara itu, Al-Maturidi memberikan ruang yang lebih luas dan rasional. Jadi khususnya dalam menetapkan kewajiban mengenai Tuhan, meskipun tetap menempatkan wahyu sebagai otoritas normatif tertinggi ketimbang akal. Jadi kedua pendekatan ini membentuk fondasi teologi aswaja yang rasional, proporsional, adaptif, dan relevan dengan dinamika sosial umat Islam saat ini. Kemudian kalau kita menelusuri fikih aswaja, jadi fikih aswaja itu tetap berpegang pada 4 madhab, terutama dalam ranah fikih aswaja mengakui legitimasi 4 madhab fikih Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali semuanya diakui. Jadi pengakuan ini mencerminkan sikap epistemologis yang inklusif serta penghematan terhadap tradisi ijtihad para ulama dan mujtahid. Jadi tetap berprinsip adanya sebuah penghormatan terhadap para ulama mujtahid terdahulu. Jadi di Indonesia, madhab Syafi'i menjadi rujukan utama dalam praktik keagamaan masyarakat. Jadi dominasi ini tidak terlepas dari metodologi Imam Asy-Syafi'i yang sistematis dan mengintegrasikan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Jadi tradisi NU secara konsisten menjaga otoritas mazhab Syafi'i, namun tetap membuka ruang kontekstualisasi hukum melalui mekanisme bahsul masail, sehingga fikih tetap responsif terhadap persoalan kontemporer. Dari sisi tasawuf, aswaja antara syariat dan hakikat, tasawuf dalam perspektif aswaja berpijak pada prinsip integrasi antara dimensi lahiriah dan batiniyah Islam. Imam Junaid al-Baghdadi dikenal sebagai pelopor tasawuf moderat yang menekankan kesadaran spiritual tanpa meninggalkan syariat. Jadi sintesa paling komprehensif antara akidah, fikih, dan tasawuf tercermin dalam pemikiran Imam Al-Hamid Al-Ghazali dalam melalui karya Al-Ghazali itu karya yang sudah kita masyhur dan kita sudah kenal, yaitu kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, mengkritik formalisme keagamaan yang kehilangan ruh spiritual, sekaligus menolak praktek tasawuf ekstrim yang mengabaikan norma syariat. Jadi pemikiran Al-Ghazali memberikan kontribusi besar dalam membentuk etos keilmuan dan spiritualitas pesantren yang kemudian menjadi karakter khas tradisi NU. Kemudian kita kalau berlanjut dalam sebuah evolusi pemikiran aswaja di era modern dan digital, ini memasuki era modern, aswaja dihadapkan pada tantangan ideologis yang kompleks, termasuk munculnya Wahabisme yang bercorak Puritan dan cenderung menolak tradisi keagamaan lokal. Jadi istilah lain, modernisme Islam mendorong reinterpretasi ajaran agama agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan rasionalitas modern. Jadi tradisi aswaja khususnya dalam NU merespon tantangan tersebut melalui prinsip al-maslahah. Prinsip ini menegaskan komitmen untuk menjaga tradisi klasik yang otoritatif sekaligus mengadopsi pembaruan yang membawa kepada kemaslahatan. Jadi simpulnya pada era digital saat ini otoritas keagamaan mengalami fragmentasi akibat masifnya arus informasi di media sosial sebagaimana yang telah kita alami saat ini. Dalam konteks ini aswaja dituntut untuk memperkuat literasi digital keagamaan serta menghadirkan narasi Islam moderat yang modern yang berbasis keilmuan dan etika dakwah. Sebagai penutup dari saya, Aib Saifullah, genealogi pemikiran aswaja menunjukkan bahwa ia merupakan tradisi keilmuan yang dinamis dan adaptif. Dengan pondasi teologi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, kerangka fikih 4 madhab khususnya Syafi'i serta tasawuf moderat Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali aswaja mampu menjaga keseimbangan antara kontinuitas dan perubahan.
Jadi dalam konteks Indonesia, Aswaja berperan sangat strategis dalam membangun Islam yang modern, toleran, moderat, berorientasi pada kemaslahatan umat. Jadi oleh karena itu penguatan pemikiran Aswaja di era modern dan digital menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menjaga keberlanjutan dari Islam yang bersifat rahmatan lil alamin. Baik, demikian yang saya dapat bisa presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ini memenuhi apa yang ditugaskan oleh desain kita tercinta. Sekian aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.